Dipetengke. Ya, baik, kita mulai saja. Selamat pagi Jogja. Selamat pagi Sentani. Ya, selamat siang. Ya. Aku tuh selalu ya. Selamat siang teman-teman di Sentani. Apa kabar? Ya, Pak Nasrun dan Ibu Jenab, kita di sini dihadiri oleh Kabid P2ML, Kabid SDM, Ibu Sekretaris dan Kabid Jamsarkes dan beserta kasih-kasihnya. Oke. Ibu Jenab dan Pak Nasrun, mungkin kita mulai saja pembelajaran hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 10:05. Dimulai dari Pak Nasrun untuk proses tahapan pembelajaran kita kali ini seperti apa, dan dilanjutkan dengan perkenalan dari Ibu Jenab sebagai narasumber ke kami karena tak kenal maka tak sayang Ibu. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Nasrun. Oke, selamat pagi, selamat siang di Sentani, selamat pagi di Jogja. Saya Nasrun. Kita berjumpa lagi di modul 2 tentang kebijakan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Kemarin hari Jumat kita sudah bicara ini juga dengan Puskesmas, dan kita akan bicara ini dalam kerangka diskusi di tingkat dinas kesehatan. Proses diskusi kali ini sama seperti biasanya. Nanti sebelum ini kita akan persilakan Ibu Zainab untuk memperkenalkan diri. Terus habis itu kita mendengarkan presentasi dari teman-teman yang ada di Sentani. Setelah itu baru kita akan coba mendiskusikan tanggapan dari Ibu Zainab tentang hasil diskusi yang setelah teman-teman lakukan di Sentani. Setelah itu acaranya adalah kita tanya jawab tentang sistem kesehatan mungkin di Sentani, mungkin di Indonesia. Setelah itu kita tutup dengan simpulan. Itu saja Mas Irman acaranya. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam kita selesai untuk ini dan tidak ada hambatan secara teknis seperti biasanya. Oke, saya persilahkan Ibu Zainab untuk memperkenalkan diri dahulu sebagai pengampu atau narasumber dari modul 2 ini. Ya, teman-teman di Sentani, saya Bu Zainab. Saat ini membantu di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Saya berasal dari bawah, yaitu saya mulai dari Kepala Puskesmas, kemudian juga Kepala Seksi di Kandet Kesehatan, kemudian saya Direktur Rumah Sakit, kemudian terakhir saya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul di wilayah DIY. Nah, setelah pensiun, saya membantu di PKMK. Moga-moga dengan pertemuan ini kita bisa berdiskusi, membagi pengalaman dengan panduan diskusi yang sudah ada. Maksud saya, tentu permasalahan setempat yang paling tahu adalah Bapak Ibu yang ada di Sentani, tetapi mungkin dari diskusi nanti kita bisa saling mendapatkan masukan atau dukungan, sehingga nanti kita semua mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Dan moga-moga diskusi 2 jam ini ada manfaat. Sekian, terima kasih. Ya, baik Pak Nasrun dan Ibu Jenab, terima kasih atas perkenalannya dan proses pembelajaran kita hari ini. Kita mulai saja, mungkin dari juru bicara atau penanggung jawab daripada program PML di Kabupaten Jayapura ini, Bapak Farid sebagai Kabid SDM. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Zainab dan Pak Nasrun dan teman-teman yang di Sentani. Baik, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk membahas sedikit tentang kebijakan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan, khususnya
di Kabupaten Jayapura. Adapun menanggapi uraian kasus yang dibagikan itu, permasalahan-permasalahannya ternyata semuanya ada keterkaitan dengan beberapa pertemuan yang terdahulu, di mana untuk mencapai satu tujuan tertentu, misalnya satu cakupan, itu dibutuhkan sumber dana, dibutuhkan sumber daya manusianya, dibutuhkan reformasi kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Beberapa itu diantaranya ada tambahan lagi, harus adanya suatu sistem yang bagus, kemudian dan lain-lain. Itu di Kabupaten Jayapura kemarin kami sudah menyampaikan, selain daripada kondisi geografisnya, itu sumber dayanya memang masih sangat kurang. Kemudian dari permasalahan itu kami sudah mencoba untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahannya dengan misalnya sistem tenaga kontrak. Itu khusus untuk yang permasalahan yang berhubungan dengan SDM. Kemudian yang masih ada keterkaitan dengan hal tersebut, ternyata kita masih ada permasalahan lagi, yaitu sumber dana. Sumber dana ini untuk menopang semua kegiatan ternyata hanya ada peningkatan sumber-sumber dananya saja, tetapi jumlah atau nominalnya itu tetap. Sehingga ketika kita bersama mencoba untuk membahas hal tersebut, permasalahannya adalah alokasi dari dana daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah itu yang kurang. Sehingga ketika kami menanyakan dan membahas hal tersebut, itu permasalahannya ada di atas atau di pihak Pemda untuk mengatasinya atau menyelesaikannya. Sehingga dari dinas itu sebenarnya sudah berusaha untuk mencoba mengklarifikasi permasalahan-permasalahan itu. Dan ternyata memang ini semuanya tergantung dari pada kondisi politik tempat. Misalnya di Kabupaten Jayapura sedang ada pemilu. Nah, biasanya kalau ada pemilu maka dana operasional itu akan turun. Tetapi kenyataannya bahwa begitu dana turun, yang diharapkan tidak seperti yang difikirkan. Harapannya adalah pada saat kegiatan politik itu berlangsung turun, tetapi diharapkan nanti setelah politik itu sudah ada kepastian siapa pemimpin daerah itu, diharapkan dananya akan naik kembali. Tapi ternyata sampai sekarang belum. Sehingga permasalahan itu yang kami anggap sebagai suatu permasalahan yang sangat urgent untuk dibahas, dan itu pun sudah kami lakukan. Sehingga mungkin di forum ini nanti ada masukan bagaimana cara untuk membantu penyelesaian hal tersebut, begitu Bu. Paling tidak garis besar yang kami dapat dari permasalahan ini, dan ada beberapa penyampaian dari teman juga demikian. Untuk lebih lengkapnya mungkin kami langsung mohon tambahan dari KBP 2M atau Dalmaskes Pak Pungut, silakan Pak. Selamat pagi untuk Ibu Zainab dan Bapak Bapak siapa tadi? Pak Nasrun. Pak Nasrun. Selamat pagi Pak Pungut. Kita di sini jam 10 lewat ya. Selamat siang ya. Iya. Iya, maaf saya baru ikut ini dan baru mencoba membaca modul ya. Minta maaf karena kesibukan sehingga tidak bisa ikut, tapi saya sudah mencoba membaca ini modul yang tentang studi kasus yang di modul 6 ini tentang kemitraan pemerintah dan swasta. Ini ya. Bukan ini kan? Modul 2 dulu. Oh. Pakai modul 2, iya. Nanti semua baik. akan kita bahas di bertahap. Oke. Ini tapi ya. Maaf, tapi Saat karena ini modul 2 dulu. Iya. Modul 2 akan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Iya. Baik. Saya minta maaf karena saya belum membaca ini. Saya akan sampaikan ini meskipun ini bisa diagendakan dulu karena ini yang saya sudah baca. Ya. Iya, silakan saja. Iya. Tentang yang masalah, penting Pak. Iya.
masalah kemitraan ini saya lihat memang sangat ada hubungan erat yang sementara berjalan di Kabupaten Jayapura tentang kemitraan dengan swasta, khususnya di sini dengan bidan. Ya, kalau saya lihat sini nanti bisa dicatat, nanti bisa dikembangkan di saat berikutnya. Di sini ada permasalahan yang saya lihat dari kontrak ya, bisa berakibat bidan itu sendiri mungkin kerjanya tidak berkualitas karena mereka semata-mata karena kontrak mungkin ada harapan-harapan sehingga dia bisa menjadi pegawai negeri. Kemudian juga kesinambungan pelayanan. Kesinambungan pelayanan ini terjadi karena sistem kontraknya itu setiap tahun anggaran dikontrak masa habis belum ada bidan yang baru mengganti. Jadi ada kekosongan saat pelayanan. Ini bisa mempercepat atau bisa membuat masyarakat ini yang mau bersalin itu tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, kemudian kemudian yang berikut Halo? Ya. Halo, silakan. Kontak ya. Ya. Oke. Silakan Pak Pung. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut di atas mungkin perlu strategi kita yang harus mungkin kita rubah. Gimana supaya kita mendapat, meskipun karena kita belum mendapatkan tenaga PNS yang untuk memenuhi seluruh desa yang ada di Kabupaten Jayapura, dengan kontrak tetap bisa, tapi harus mungkin sebelum habis kontrak sudah ada kontrak yang baru sehingga tidak terjadi kekosongan. Nah, ini ada hubungannya tentang masalah dukungan dana. Jadi mungkin dalam dukungan usulan dana dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Jadi yang pertama adalah sampai batas dan batas Desember, kemudian sebelum Desember atau sebelum April mungkin ya, sebelum Desember itu bisa ada bidan baru lagi. Jadi kita tidak menunggu lagi dana baru lagi baru menentukan berapa jumlah kontrak yang kita butuhkan. Kemudian lagi untuk usulan yang lebih baik supaya bidan bisa berkualitas, yaitu mungkin di perjanjian kontrak yang harus tegas di situ. Perjanjian kontrak yang harus tegas sehingga dan mungkin sebagai untuk mengawasi bidan itu harus melibatkan orang-orang yang ada di situ, misalnya pemerintah tempat, bisa itu dari pemerintah maupun dari adat. Karena kita di Papua itu 3 tungku yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pemerintah, adat dan agama. Mungkin itu. Mungkin sementara dari saya itu dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi meskipun ini modul 6, tapi akan terkait dengan modul 2. Jadi tidak ada masalah karena nanti kita akan bahas juga karena di modul 2 itu sistem kesehatan isinya. Ya, silakan mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, dari silakan. Ibu Sekretaris akan menambahkan sedikit tentang reformasi kesehatan. Terima kasih kesempatan. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mau ditambahkan untuk apa? Reformasi kebijakan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Uraian kasus yang saya lihat di sini, Dinas Kesehatan Kabupaten A terlihat kurang berperan dalam sistem kesehatan. Jadi di sini ada poin-poin. Jadi seperti poin-poin yang tertera di sini, ini seperti kejadian di tempat kami. Jadi iya, jadi gitu Pak Bu. Iya, silakan Bu. Iya. Kalau lebih cocok kan nanti lebih matang pembahasannya. Silakan Bu. Suara nggak kedengar Mas Firman? Suaranya nggak kedengaran. ada Mas Firman? Ya. Mungkin ada
pesawat yang lewat. Nah, Pak. suara. Ya. Oh. Iya. Oke. Iya, tadi pesawat lewat Pak, jadinya merasa mengganggu juga sih. Oke, kita lanjutkan saja Pak. Oke, siap. Satu dinas kesehatan tidak mempunyai dana operasional cukup untuk mendukung kegiatan. Dana BOK kaku. Retribusi dulu ada retribusi, sekarang tidak. Ya, itu yang kita alami memang seperti itu. Terus pengangkatan CPNS dan mutasi sering tidak sepengetahuan dinas kesehatan. Kalau dulu-dulu mau diangkat CPNS pasti ada diskusi dengan dinas. Artinya dinas mempunyai berapa pegawai yang belum diangkat, sehingga ada pertimbangan. Oh, kesehatan kalau 18 berarti 10 diangkat dulu ya, nanti yang sisanya 8 nanti diangkat pada periode berikutnya. Tapi sekarang memang tidak, sehingga kami di sini juga bingung. Banyak pegawai kontrak kami tidak bisa diangkat, sehingga karena mungkin waktu penentuan tidak melibatkan dinas kesehatan. Terus anggaran kesehatan terbatas, sementara jumlahnya naik turun. Apalagi bila ada pilkada, memang seperti itu. Diharapkan ke depannya kalau setelah bupati misalnya kepala wilayah setelah terpilih, diharapkan dana itu bisa naik. Tapi kenyataannya ya begitu-begitu saja. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Terus insentif pegawai sangat terbatas. Kalau kami melihat dengan pegawai-pegawai di tempat di kabupaten lain, insentifnya lebih besar. Mungkin karena PAD kami terbatas sehingga insentifnya sangat terbatas. Tapi seperti itu yang kami alami di sini. Demikian Bu. Tapi mungkin ada solusi-solusi yang Ibu dan Bapak bisa membantu kami di sini supaya mungkin ada kami juga bisa melobi atau apa di atas sesuai dengan solusi yang Ibu dan Bapak berikan pada kami. Pelayanan kesehatan terpusat di ibu kota kabupaten, sementara di daerah luar kota dan terpencil kurang tenaga. Kalau kami di sini pelayanan kesehatan memang di kabupaten, terpusat di kabupaten, tapi yang di terpencil pun kami sudah mengusahakan dengan tenaga kontrak untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Mungkin kurangnya kami itu kurang monitor, bimbingan yang untuk turun ke sana melihat apakah pegawai tetap di tempat atau tidak. Jadi monitoring kurang. Pelayanan kesehatan swasta semakin banyak namun sulit dikendalikan. Banyak PNS bahkan pegawai kontrak yang aktif swasta sebagian mengurangi waktu dan konsentrasi sebagai pegawai pemerintah. Pelayanan kesehatan swasta di sini ya memang betul semakin banyak, tapi ya terbatas di kota saja sehingga tidak menjangkau sampai di daerah perifer, sehingga pelayanan kesehatan menjadi tidak merata kalau menurut saya. Jadi di kota lebih baik, sementara yang di ujung-ujung maksudnya daerah perifer kurang karena yang swasta cuma bekerja di daerah perkotaan. Terima kasih Bu, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, yang lain tambahan lagi. Ini kan ada diskusi. Silakan Ibu, Bapak. Dari jam Sarkas mungkin, silakan. Iya, baik. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat pagi. Saya sebagai Kepala Bidang Jaminan dan Sarkes, saya lihat di modul 2 ini pengantar paling atas, Kementerian Kesehatan telah menggulirkan kebijakan tentang reformasi pembangunan kesehatan. Di bawahnya mengupayakan ketersediaan terdiri dari beberapa item, tetapi saya dalam beberapa item ini ada jaminan kesehatan. Kebetulan karena bidang saya yaitu untuk pelayanan jaminan kesehatan dan sarana kesehatan, mungkin masalah jaminan kesehatan kami lihat bahwa untuk jaminan kesehatan yaitu jam kesmas dan jam persal
memang ada masalah. Masalahnya itu masalah klaim. Klaim-klaim ini membuat sehingga banyak sekali klaim dari puskesmas dengan adanya pengobatan gratis. Banyak sekali masyarakat yang berobat ke puskesmas. Nah, dengan adanya berobat gratis ini membuat sehingga klaim-klaim dari puskesmas kepada kami di dinas ini sangat besar. Sangat besar, yang mana permintaan yang kami ajukan ke pusat ternyata turunnya tidak setengah, malah mungkin 1/4. Akhirnya untuk membayar kepada puskesmas, yaitu masalah klaimnya ini, sekarang kami terbentur. Kami sudah buat permintaan ke pusat, tetapi hingga sampai sekarang ini belum terrealisasi. Akhirnya itu selalu puskesmas datang kepada kami. Ya, itu masalah jam kesmas dan jam persal. Untuk tahun 2012 kami masih ada sisa yang belum terklaim sekitar 600. Tahun berapa, Bu? Untuk tahun 2012 masih ada dana sekitar 600-an yang belum dibayar. Iya, belum dibayar. Belum dibayarnya itu karena dari pusat sampai kepada kami itu belum dikirim dananya. Mungkin seperti itu. Dari Pemda memang ada bantuan dari pemerintah daerah, itu di dana APBD, cuman kami belum bisa untuk mempergunakan dana itu karena kami usahakan untuk ada satu dasar hukum yang kuat kepada kami bisa mempergunakan uang itu. Itu yang pertama. Dan untuk masalah sarana kesehatan mungkin kami lebih ke obat-obatan, ke farmasi, ke instalasi farmasi mungkin yang lebih jelas dan akan menjelaskannya itu penanggung jawab gudang farmasi ada, kepala seksinya juga ada. Jadi mungkin saya serahkan ke kepala seksinya dulu atau ke penanggung jawab gudang obat. Penanggung jawab, sebentar Bu. Untuk penanggung jawab gudang obat itu setingkat seksi atau apa? Setingkat kasih? Setingkat kasih? Iya, betul. Iya. Silakan. Iya. Jadi kasih farmasi ya? Iya. Baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi untuk kebijakan bahan-bahan kesehatan ya dan sarana, terutama obat. Jadi memang ada persoalan di Papua untuk akhir-akhir ini ya, mengenai tata cara pengadaan dan sebagainya yang sudah diharapkan dikerjakan di seluruh Indonesia, yaitu proses pengadaan dengan e-katalog. Jadi mulai tahun 2013 itu obat dan beberapa bahan-bahan itu sudah masuk di e-katalog. Kemudian alat kesehatan kami dengar tahun 2014. Nah, yang menjadi persoalan memang kami melihat sebenarnya sistemnya baik untuk membantu kita bagaimana ketersediaan hal-hal ini bisa kuat, namun penguatan infrastrukturnya dalam melakukan proses ini, terutama di Papua dan juga di beberapa provinsi dari yang kami tanyakan belum begitu kuat. Contohnya untuk mulai 2013 untuk ketersediaan bahan-bahan habis pakai, obat generik dan sebagainya harus melalui cara pembelian online. Padahal di daerah kami ya sarana seperti itu kurang. Ada 29 kabupaten di Papua, termasuk kami di Kabupaten Jayapura juga seperti itu. Dan juga kekuatan IT di Papua juga nggak begitu kuat ya di provinsi, sehingga
perlu Ibu tahu bahwa sampai hari ini Papua itu belum belanja obat apa-apa. Ini sudah bulan ke-6. Ya, jadi banyak sekali sistem-sistem kebijakan dari pusat yang memang baik dilakukan bersama dengan LKPP dan sebagainya, namun penguatan infrastrukturnya itu yang membuat kami akhirnya sulit. Ya, beberapa daerah berusaha untuk menabrak peraturan-peraturan tersebut, ya. Nah, ini yang sulit. Kemudian juga mengenai kekuatan-kekuatan IT ya di daerah. Jadi kami pernah tanya sampai ke LPSE contohnya yang dalam hal mengerjakan obat ini, dan mereka cenderung belum mengetahui apa-apa. Padahal sudah bulan Juni dan ini bisa menjadi masalah di daerah kami. Kemudian ada beberapa juga kebijakan mengenai obat satu pintu yang ternyata waktu kita pertemuan dengan obat publik di kementerian itu bahwa ada satu pemikiran bahwa obat publik dengan obat program itu berbeda. Nah, ini jadi masalah karena pemahaman obat publik dengan obat program berbeda, sehingga kebijakannya ke bawah pun akan berbeda. Contohnya distribusi obat publik dengan distribusi obat program itu berbeda. Obat publik dipegang oleh kefarmasian, dalam hal ini Bina Publik, tetapi obat program dipegang oleh pengendalian masalah kesehatan. Sehingga di pusat pernah kita tanya, contohnya obat itu ada 2 gudang. 1 gudang obat publik, 1 gudang obat program. Ya, letaknya berbeda. Kalau obat program itu di dekat Badan POM Jakarta. Nah, itu mempengaruhi sampai kami daerah. Jadi karena dengan perbedaan itu SOP ke daerah pun menjadi 2. Tapi dengan satu pemahaman juga satu pintu. Nah, itu sistem yang terjadi. Ya. Sebentar, saya klarifikasi sebelum lupa. Itu mulai dibedakan lagi itu kapan itu, Pak? Bahwa obat program terpisah dari obat publik itu sejak kapan? Itu sudah lama. Sebenarnya iya. Sebenarnya inti dari mereka punya sudah kita tanyakan semangatnya one gate policy, tapi ternyata di lapangan ada terjadi gap seperti itu. Jadi itu yang membuat sistem kebijakan itu membingungkan di daerah. Jadi contohnya SOP obat itu, SOP distribusi obat itu obat publik keluarkan, Dirjen Pengendalian Masalah Kesehatan atau DPPL juga mengeluarkan. Begitu. Jadi dua-dua mengeluarkan SOP dengan dua-duanya bertolak belakang. Nah, tapi waktu ditanyakan memang tidak bisa dijawab, memang cuman kita diharapkan one gate policy. Jadi nanti daerah yang diharapkan bisa terjemahkan baik-baik dengan bijaksana gitu. Itu yang memang kesulitan-kesulitan di dalam hal menguatkan ketersediaan. Ya. Jadi memang ada beberapa alasan. Tapi memang itu mempengaruhi sekali, Bu, ketersediaan bahan-bahan ini di lapangan. Terima kasih, Bu. Iya, sebentar. Ini supaya belum lupa aja. Jadi obat dikelola secara terpisah itu kan sejak dulu. Ya. Kan dulu begitu. Ya. Tapi kan mulai tahun 90-an itu kan sudah dikenalkan untuk satu pintu. Ya. Apa di sana belum? Iya. Jadi kalau dulu jadi dulu memang sendiri-sendiri, akhirnya kan menimbulkan masalah. Ya kan, menimbulkan masalah. Setelah itu kan dijadikan satu, jadi konsep satu pintu. Iya. Makanya saya tanya, ini sejak kapan dipisah? Ya, kalau sejak dulu, mestinya sudah ada kebijakan bahwa itu sudah harus digabung. Iya. Sehingga gudang farmasi, jadi tahun saya lupa tahunnya, tapi itu sudah tahun 90-an 2000-an itu gudang farmasi mengelola obat, baik itu dari manapun sumbernya, termasuk dari program. Nah, apakah di Sentani belum seperti itu ya? Kalau di kabupaten kami sudah satu pintu, kita sudah sepakat. Cuman persoalannya, pusat tahun 2010 sampai 2012 mengeluarkan SOP pengelolaan obat program dan SOP pengelolaan obat publik. Jadi, contohnya obat TB, itu yang mengelola di SOP itu adalah pengelola program yang mengelola obat.
Nah, jadi itu yang kadang sistem kebijakannya itu di pusat dengan semangat one gate, tapi ternyata waktu diterjemahkan di SOP itu tidak membuat seperti itu. Tapi membuat seperti itu. Di Kabupaten Jayapura, betul. Di Kabupaten Jayapura tidak mengikuti SOP itu memang. Akhirnya tidak mengikuti SOP itu, kita sepakat untuk tetap satu pintu. Nah, itu yang tapi di daerah lain masih mengikuti SOP itu, Bu, sehingga sangat mempengaruhi ketersediaan. Itu saja, Bu. Iya. Jadi itu yang penting, kenapa perlu ada reformasi kesehatan, kenapa ada desentralisasi dan sebagainya. Sehingga kabupaten kota memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan. Ya, jadi tidak selalu, jadi gini, pusat mengeluarkan pedoman-pedoman, ya, banyak sekali pedoman. Tetapi kadang-kadang pedoman, standar, norma dan sebagainya kadang-kadang tidak nyambung dengan yang ada di daerah. Nah, oleh sebab itu di daerah sesuai dengan PP 38 tahun 2007 punya kewenangan-kewenangan. Selama itu tidak keluar dari kewenangan yang ada, daerah bisa mengatur sendiri. Nah, termasuk tadi, ini kebetulan saya karena saya berasal dari daerah, jadi paham betul bagaimana kita mensikapi adanya hal-hal yang bertentangan. Ya, di dalam masing-masing dirjen di Kementerian Kesehatan sendiri tidak selalu kompak. Belum lagi nanti Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kemenpan juga belum tentu kompak. Ya kan? Kadang-kadang ngomong sendiri-sendiri tanpa tahu permasalahan di daerah. Nah, makanya kita nanti akan ke sana, kita berdiskusi bagaimana membuat sistem kesehatan daerah. Ya, nanti kita akan ke sana. Ya. Jadi itu, banyak hal-hal yang tidak nyambung. Padahal pelaksana di daerah itu ya satu, dinas kesehatan. Ya. Oke, contohnya ini yang paling nyolok ya adalah masalah pengelolaan obat. Ya, oke. Ya, mungkin dilanjutkan dulu. Kebetulan Bapak Kepala Dinas juga sudah hadir. Atau yang lain dulu. Nanti Kepala Dinas di belakang. Apa yang lain dulu? Bapak Kepala Dinas lagi telepon. Iya, yang lain dulu menambah dulu diskusi tadi. Jadi nanti akan kita lihat memang bagaimana apa yang terjadi di daerah. Ya, silakan dulu mungkin yang lain. Pak Kepala Dinas kan baru datang. Minum dulu, Dok. Baik, Pak Khoyul, silakan minum dulu. Boleh saya ada satu lagi. Ya, silakan. Ya. Jadi gini. Diskusi maksudnya itu apa saja yang terjadi di situ, nanti kita bagaimana kaitan antara satu dan yang lain. Silakan, Pak. Iya, jadi memang saat yang baik, Bu, karena kita sedang mempersiapkan untuk menyiapkan rencana strategis Dinas Kesehatan 5 tahun ke depan, Bu. Jadi ada beberapa hal yang waktu kami coba evaluasi cakupan-cakupan, karena pasti data akan mempengaruhi bagaimana rencana ke depan, bagaimana sistem ke depan supaya cakupan ini naik. Nah, dari evaluasi kami memang ada persoalan yang paling mendasar mungkin. Yang pertama mengenai kesepakatan jumlah penduduk sebagai pembagi, ya. Jadi pernah kami mengikuti perbicaraan dengan Bapeda. Jadi mereka menyepakati jumlah sekian untuk penduduk di Kabupaten Jayapura. Diharapkan kita mengikuti data seperti itu. Ternyata itu sulit untuk kami cakupannya, karena data itu pun kalau ditanya dipertanggungjawabkan juga sulit juga memang. Nah, itu akhirnya mempengaruhi cakupan. Kalau mempengaruhi cakupan, nanti juga mempengaruhi rencana-rencana ke depan. Mempengaruhi anggarannya bagaimana. Jadi itu yang mungkin masukan dari Ibu. Jadi kalau nanti diminta data, pasti data kesehatan, data capil dengan data Bapeda mungkin akan ada beda-beda. Mungkin akan ada. Iya, beda-beda. Nah, ini menjadi persoalan juga di kami untuk nanti rencana ke depan seperti apa, cakupannya seperti apa, pembaginya bagaimana, anggarannya nanti dipengaruhi. Ternyata saya tanya di Bapeda, contohnya untuk jumlah penduduk itu mempengaruhi jumlah anggota dewan, mempengaruhi juga jumlah anggaran daunya. Jadi memang banyak faktor ke sana yang mempengaruhi kita punya perencanaan.
Nah, ini salah satu yang menjadi persoalan kami, Bu, untuk bagaimana salah satu faktor juga membicarakan perencanaan ke depan. Itu saja, Bu, mungkin tambah. Terima kasih. Mungkin kan di Papua itu semangat untuk pemecahan, semangat untuk pemekaran itu sangat kuat tanpa melihat apakah ada penduduknya atau tidak. Ya, jadi mungkin untuk pemecahan wilayah itu kan salah satu salah satu kriterianya adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk akhirnya mungkin jumlah penduduk akan menjadi rebutan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain karena untuk pemekaran. Ya, memang ini kompleks. Masalahnya sangat kompleks dan politis sekali sehingga kesehatan terkena imbas. Oke, kita lanjutkan. Ya, dulu penyampaian dulu masalah-masalah yang ada. Silakan, Pak. Baik, selamat. Silakan Ibu. Selamat pagi, Ibu Zainab. Ibu Zainab. Bapak Nasrun Hadi. Ya, yang saya ingin diskusi di sini mengenai dana bantuan, di mana kita tahu bahwa dana yang diberikan ke Mohon maaf, Ibu, posisi sebagai Ibu Kabit Kasih pengelola dana BOK di Kabupaten Jayapura. Iya. Silakan, Bu. Ya, baik, di mana kita ketahui bahwa kami Dinas Kesehatan juga terbatas dengan adanya dana. Kemudian kami diberikan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK. Di sini dana BOK ini terbatas kepada kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Sedangkan kita ketahui bahwa di puskesmas itu bukan hanya mereka melaksanakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Sedangkan dana ini dibatasi. Nah, ini kendala juga bagi puskesmas untuk mereka melaksanakan tugas di puskesmas, di mana dana Jamkesmas yang akan digunakan untuk kegiatan di dalam gedung itu biasanya turun terlambat seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Jamsarkes. Turunnya dana Jamkesmas ini terlambat dan terbatas untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas. Tetapi dana bantuan operasional yang diturunkan untuk kami puskesmas atau untuk dinas yang ditindaklanjuti ke puskesmas itu dibatasi untuk kegiatan promotif dan preventif. Itu kendala yang kami hadapi di lapangan dengan kakunya pertanggungjawaban yang dihadapi oleh puskesmas. Karena mereka harus membuat sesuai dengan juknis untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Sedangkan kebutuhan mereka bukan hanya bersifat promotif dan preventif, tapi kuratif pun mereka laksanakan di puskesmas. Dan ini sangat terkendala karena turunnya dana Jamkesmas ke puskesmas selalu terlambat dan kurang serta terbatas. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Ada lagi? Ada lagi kah? Iya, Bu. Iya, silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu di Jakarta. Jogja. Oh, Jogja. Ya, Saya dari bidang P2M, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, terkait dengan reformasi pembangunan kesehatan, mungkin yang sangat-sangat bermasalah di Papua sini yang saya lihat adalah sumber daya manusia, yang tadi mungkin sudah dibilang bahwa kekurangan tenaga dipenuhi dengan ada kontrak yang setahun sekali kontraknya diperpanjang lagi seperti itu, terus ada PTT dan sebagainya. Untuk yang ini mungkin memang sangat-sangat bermasalah karena yang rata-rata pelayanan banyak yang di kota, yang padahal kita tahu bahwa reformasi kesehatan keberpihakan kepada DTPK dan DBK karena sistem yang kita punya untuk rekrutmen pegawai itu sudah sangat
kurang dan akhirnya dipenuhi dengan kontrak dan PTT yang pada umumnya memang rata-rata setelah tahu di lokasi kegiatan walaupun insentifnya besar di berbagai tempat juga mengalami kekurangan terus karena mereka rata-rata tidak betah. Itu saja Pak. Bapak Ibu makasih. Iya, makasih. Baik, udah semua menyampaikan masalah? Sudah? Ya, Bapak Kepala Dinas? Silakan Bapak Kepala Dinas. Ya, Ibu Zainab, Pak Nasrun, dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi tadi sudah menyampaikan sehubungan dengan kebijakan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Itu permasalahan masing-masing bidang sudah disampaikan. Dan hal itu semua yang terjadi di Kabupaten Jayapura untuk melihat bagaimana reformasi pembangunan kesehatan yang 7 dari pemerintah pusat itu digulirkan dan bagaimana juga alokasi atau bagaimana kondisi real di daerah terutama di Kabupaten Jayapura itu nanti juga akan ditanggapi oleh Bapak Kepala Dinas sambil berjalan saja. Mohon untuk sementara langsung tanggapan dari Ibu Zainab terlebih dahulu. Setelah itu mungkin akan lebih berkembang seperti biasa. Terima kasih Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Selamat berjumpa Bapak Kepala Dinas. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat untuk berdiskusi ya. Moga-moga nanti ada manfaat. Jadi apa yang kita diskusikan tadi, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepala bidang, Sekdinkes maupun Kasih maupun para pengelola, itu adalah kondisi nyata yang kita hadapi di lapangan. Ya, kondisi nyata. Nah, memang ini adalah di dalam masa desentralisasi memang itu adalah sebuah peluang bagi kita, tapi juga mungkin itu sebuah tantangan. Itu memang kita harus akui. Nah, oleh sebab itu di sebuah daerah, di dalam masa desentralisasi, masa reformasi dan sebagainya, memang kita harus membuat atau memiliki yang namanya sistem kesehatan. Sistem kesehatan. Jadi tadi saya melihat komponen-komponen yang ada itu sudah lengkap. Komponen-komponen yang untuk melaksanakan pembangunan kesehatan itu sudah lengkap. Tetapi permasalahan di sini adalah bagaimana interkoneksi antara berbagai elemen itu. Nah, ini yang masih menjadi masalah, ya. Jadi interkoneksinya. Nah, interkoneksi di sini baik interkoneksi yang berada di dinas kesehatan sendiri, ya, antar bidang, antar Kasih, antar subak, ya, itu ada interkoneksi sendiri yang juga mungkin bermasalah, ya toh. Kemudian interkoneksi antara SKPD, ya, jadi SKPD kesehatan, bagaimana dengan SKPD BKD, ya, yang mengurusi pegawai, yang mengurusi perencanaan, ya, Bapeda dan sebagainya, juga yang mengurusi keuangan, juga ada masalah interkoneksi. Nah, kemudian masalah interkoneksi antar daerah dengan pusat atau dengan provinsi, itu juga ada masalah interkoneksi. Jadi seakan-akan bergerak sendiri-sendiri. Yang seharusnya ini berada di dalam sebuah tatanan yang baik dan harmonis. Tidak saling tabrakan, tetapi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tapi kenyataan yang ada masih seperti itu. Nah, dan semua itu harus berangkat dari SDM memang, ya, SDM. Karena yang akan melaksanakan pembangunan kesehatan itu adalah SDM. Ya, SDM. Sekarang kita kaji bagaimana SDM yang ada di
Kabupaten Jayapura. Ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau konfirmasi dulu ya, meskipun mungkin jawaban sementara saya tahu, tapi saya ingin konfirmasi. Dinas Kesehatan belum memiliki selama ini rencana strategik? Sudah ada? Ya, ya ini konfirmasi dulu ya. Apakah sudah ada rencana strategik? Ya, jadi Dinas Kesehatan sudah punya rencana strategis, tetapi sudah berakhir dan kita harus menyusun rencana strategis yang baru sesuai dengan RPJMD daripada Kabupaten Jayapura, di mana visi dan misi Bupati harus kita terjemahkan ke dalam rencana kita. Jadi memang sekarang kita udah punya draftnya sudah ada, sudah jadi, tetapi kita akan sesuaikan dengan visi dan misi Bupati yang baru. Kemudian kita susun renstra SKPD kita. Memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, karena renstra ini kan harus melibatkan semua dan semua punya semangat yang sama untuk memahami. Nah, kalau bisa memang stakeholder kesehatan juga memahami tentang renstra ini. Tidak hanya orang-orang di dinas kesehatan, tetapi orang di sektor di luar sektor kesehatan, misalnya mereka harus terlibat untuk memahami bahwa memang rencana strategi kesehatan itu seperti apa begitu. Mungkin saya sedikit berdiskusi dengan Ibu tentang SDM tadi ya. Kalau SDM, saya pikir mungkin Dr. Farid tadi sudah sampaikan ya tentang SDM. Memang SDM ini kalau kita menggunakan rasio, maka selalu saja Papua ini akan tidak adil ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena rasio itu untuk daerah dengan penduduk padat, dengan konsentrasi penduduk yang merata di satu tempat. Sementara geografis Papua ini kan kita tahu persebaran penduduk tidak merata. Di daerah yang wilayahnya, kalau Kabupaten Jayapura saja mungkin luasnya jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Timur. Ya, Kabupaten Jayapura saja itu luasnya jauh lebih luas dari satu provinsi di Jawa. Tetapi dihuni oleh penduduk yang kecil yang menyebar di mana-mana. Ya. Sehingga memang kalau kita bicara reformasi pelayanan kesehatan, memang Papua ini masih butuh pendekatan-pendekatan khusus. Pendekatan pelayanan khusus. Ya, jadi kita mungkin kalau Jayapura sih tidak terlalu bermasalah ya. Tetapi kalau di daerah-daerah pegunungan, ya, kalau kita bicara Kabupaten Jayapura, saya pikir memang daerah sulit kita sudah makin sedikit ya. Karena kita sudah agak ke kota-kotaan lah sedikit gitu. Tetapi kita punya masalah juga di sumber daya manusia ini. Saya pikir Ibu mantan kepala dinas, jadi Ibu tahu ya. Mungkin kita bukan punya masalah di jumlah, bukan. Tapi kita juga punya masalah di distribusi, ya, distribusi tenaga. Tenaga kita di Papua ini sangat ekstrim. Kabupaten Jayapura sangat ekstrim, Bu, antara wilayah kota dan wilayah pedalaman. Sehingga orang kalau bertugas di wilayah pedalaman itu akan kehilangan segala-galanya, kehilangan informasi, kehilangan segala-galanya. Jadi memang kita memang masih membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus untuk bagaimana membuat orang, karena ekstrim sekali, ekstrim. Kalau di wilayah Jawa orang tugas di dusun ini sama dusun ini, saya pikir akses transportasi, akses komunikasi semuanya masih sangat baik. Tetapi kalau di Papua, kalau dia sudah di daerah tertentu sangat ekstrim, dia akan kehilangan komunikasi, untuk hidupnya saja sangat sulit, untuk berbelanja, untuk kebutuhan hidup sehari-hari sangat sulit. Sehingga memang pendekatannya sangat khusus kita. Ada beberapa daerah yang kita lakukan pendekatan pelayanan kesehatan dengan bentuk yang sangat spesifik, tidak sama dengan di tempat lain. Itu saya pikir ada masalah memang. Kalau jumlah kita selalu kejar dari tahun ke tahun, ada penerimaan, kita kontrak, jumlah kita penuhi, tetapi distribusinya juga masih masalah. Ada pegawai yang sudah lama di sana, anaknya sudah mulai sekolah, tidak ada sekolah di sana. Nah ini kan jadi soal, dia harus pindah ke kota, dia harus mendekat ke tempat yang ada sekolah. Kita juga kalau terus-terus seperti mempertahankan dia harus di sana seterusnya,
kita melanggar hak asasi manusia kan. Anaknya tidak bisa bersekolah, dia akan mengkomplain kita gitu. Jadi memang di Kabupaten Jayapura ini butuh pendekatan yang masih sedikit ekstrim. Oleh sebab itu memang ya kemarin karena SDM-nya sangat kurang, kita bentuk ekstrimnya adalah kita kontrak saja. Padahal bentuknya mungkin bukan seperti itu yang kita harapkan, tetapi ya seperti memadamkan api dulu lah gitu. Kalau ini apinya sedang menyala, kita padamkan dulu lah. Tapi setelah padam baru kita pikirkan bagaimana supaya apinya tidak menyala lagi. Kita pikirkan yang lebih bisa yang lebih deh. Kalau bagaimana kompetensi? Kalau masalah kompetensi? Ya kompetensi jadi masalah. Kompetensi selalu jumlah kita busi. Kompetensi misalnya kompetensi pendidikan, ya bidan harus D3. Yeah. Jadi kita akan penuhi Yeah. secara terus menerus dari tahun ke tahun. Kita sudah punya data, kita sudah punya peta bahwa kalau bisa 2014 nanti seluruh bidan yang ini sudah sekolah di D3 begitu. Kita sekarang mungkin masih sekitar 30-an. Misalnya nanti tidak ada lagi SPK, semuanya sudah tingkatan D3. Itu dari segi kompetensi pendidikan. Dari segi kompetensi khusus, misalnya pelatihan-pelatihan, kita bekali kalau dia pemegang program, misalnya program TB, kita latih untuk kompetensi kemampuan menjalankan program TB. Kalau dia sebagai petugas gudang obat, mungkin karena memang seperti tenaga asisten apoteker di puskesmas, kita tidak punya tenaga asisten apoteker, cari juga susah di lapangan. Nah, yang kelola obat di puskesmas ya terpaksa perawat, tenaga kesling, tenaga ini. Tetapi kita panggil setiap tahun untuk kita latih, kita beri pembekalan. Jadi kita beri kompetensi khusus kepada mereka, kita beri SIM kepada mereka untuk mereka bisa menjalankan tugas itu gitu. Jadi untuk kompetensi selalu kita pikirkan, kalau dia memang bukan berdasarkan kompetensi pendidikan, maka kita latih. Tetapi kalau berdasarkan kompetensi pendidikan, kita tingkatkan saja kemampuannya. Misalnya bidan, untuk kan waktu lulus harusnya dia sudah punya kompetensi APN. Tetapi kita juga ragu-ragu apakah memang betul kita bikin lagi pelatihan APN. Iya, gitu. Kita siapkan lagi APN untuk mereka supaya punya kompetensi gitu. Jadi dari segi kompetensi pendidikan ya kita siapkan sampai misalnya tenaga kesehatan harus D3, itu kita sudah siapkan semua, kita persiapkan, kita bikin skenarionya. Kemudian kompetensi khusus untuk kemampuan khusus untuk keterampilan atau untuk menjalankan program, ya kita siapkan begitu. Jadi memang ini ya seperti jadi gini. Jadi masalah kompetensi ya, karena kita udah masuk masalah SDM. Jadi masalah kompetensi itu sudah bisa di apa nama itu ada solusinya. Nah, pertanyaan saya selalu tersedia untuk pembiayaan untuk pelatihan-pelatihan? Ya, dana pelatihan berarti selalu tersedia. Kita selalu untuk program kita selalu meningkatkan kemampuan petugas ya. Selalu kita siapkan. Misalnya untuk obat tadi ya, kita beritahu kepada bidang, tolonglah dibuat pelatihan untuk pengelola obat karena mereka kan bukan asisten apoteker. Jadi dibikinlah penyegaran atau apa. Tapi selain itu juga memang selama ini misalnya bidang jaminan dan sarana. Kalau mereka turun ke puskesmas itu drop obat sekaligus pembinaan. Jadi ada untuk meningkatkan kompetensi itu tidak saja melalui pendidikan, tetapi pembinaan melalui on the job training atau langsung waktu supervisi itu dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga memang secara berlapis kita lakukan seperti itu. Tetapi memang kita kan menyadari ya karena kadang-kadang ya kalau di tempat-tempat yang puskesmas yang sudah bisa berjalan seperti biasa ya, seperti tanpa perlu diintervensi, itu kadang-kadang jalan ya. Mereka dilatih, diberi kemampuan jalan. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang sulit tadi yang saya sebut, walaupun sudah dilatih, sudah diberi kemampuan, kadang-kadang juga tidak jalan karena mereka harus safe untuk mempertahankan hidupnya di sana. Kadang-kadang itu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi juga ya. Gitu. Ya kompleks dok. Jadi begini maksud saya tadi kompetensi bisa dari pendidikan, ya bisa dari pelatihan ya kan untuk peningkatan kompetensi, kemudian juga dari pengalaman. Jadi mungkin yang tadi saya bertanya apakah memang tersedia dana cukup
untuk pelatihan-pelatihan SDM, ya. Jadi ini memang harus didesain oleh Dinas Kesehatan, ya, karena salah satu permasalahan kita kan kompetensi SDM. Nah, atau keterampilan SDM. Oleh sebab itu harus mendesain sejumlah dana untuk melakukan pelatihan. Selain BINTEK, kalau tadi yang Pak Dokter maksud adalah bimbingan teknis langsung. Ya. Jadi bimbingan teknis yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan. Nah, ini pun memang ini harus juga diperhatikan. Ini kebetulan ada Bapak Kepala. Seberapakah kemampuan dinas untuk melakukan bimbingan teknis kepada UPT? Jadi ini memang perlu dievaluasi, ya. Jadi seberapa kemampuan dinas? Kemampuan dinas untuk melakukan bimbingan teknis, ya. Jadi karena ini sangat penting untuk peningkatan pemahaman, ya, pengetahuan, keterampilan petugas-petugas yang ada di puskesmas, ya. Kalau misalnya Dinas Kesehatan sendiri kemampuan untuk melakukan pembinaan BINTEK juga belum begitu bagus, berarti harus didesain juga sebuah pelatihan bagaimana untuk memberikan BINTEK. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas. Nah, kemudian menyinggung tadi, jadi kebetulan kita ini membahas SDM, menyinggung tadi kalau berdasarkan untuk rekrutmen pegawai, kalau berdasarkan rasio penduduk itu memang sulit, ya. Tetapi kan harus memperhatikan masalah geografis. Nah, dalam hal ini bagaimanakah pemanfaatan peluang yang ada di otonomi khusus yang dimiliki oleh teman-teman di Papua? Ya, jadi ini mestinya dibahas, tidak bisa dengan memakai kriteria-kriteria yang hanya yang ada di pusat. Seperti misalnya contohnya, oke, kalau misalnya di wilayah Jogja, itu mungkin bisa dipakai, ya kan, jumlah penduduk. Karena apa? Penduduknya padat, dekat-dekat, ya kan. Nah, tapi untuk Papua mesti beda. Nah, dan itu diberikan peluang bahwa untuk Papua ada otonomi khusus. Nah, itu coba peluang-peluang ini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan. Yes. Jadi ini peluang. Yang penting adalah peluang. Dan juga mohon PP 38 ini yang berlaku secara umum. PP 38 2007 itu adalah pembagian wewenang antara Dinas Kesehatan, ya, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Ini betul-betul dilihat. Tapi ini sifatnya umum. Tetapi untuk Papua ditambah lagi dengan otonomi khusus yang ada. Jadi ini dilihat peluangnya. Nah, kemudian sebelum lanjut, saya masih bertanya dulu satu lagi. Tadi saya bertanya tentang Rensa. Sudah ada, tapi sudah habis, sudah ada draftnya, ya. Baik, itu yang penting Rensa itu adalah dibuat oleh Dinas Kesehatan. Pertanyaan kedua, apa sudah punya SKD? Sistem Kesehatan Daerah? Sudah ada? Ya, punya. Sudah ya, punya. Kan, Pak? Sudah punya, Bu. SKD? Sudah punya SKD. Iya. Ya. Sudah punya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menyusun SKD? Waktu itu Dinas Kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan Oh. menyusun, tetapi kita melibatkan waktu itu dokter siapa? Bukan? Yang Pak Sanjaya, ya. Ya. Supervisornya Pak Sanjaya, ya. Dari waktu itu beliau memang mantan dari Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Direktur Poltekkes, terus ini, ya. Beliau yang mensupervisi SKD kita. Jadi memang SKD kita juga sudah ada, Renstra sudah punya, ya. Jadi semuanya ada arahnya kita, ya. Sudah ada arah, ya. Iya, saya begini, kalau mohon maaf ini, ya, kalau SKD sudah ada, itu sangat luar biasa, ya, luar biasa udah punya. Bedanya SKD sama Renstra. Kalau Renstra itu adalah disusun oleh dinas sebagai SKPD, ya, disusun oleh dinas sebagai SKPD untuk pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesehatan. Tetapi kalau SKD, Sistem Kesehatan Daerah, tentunya ini disusun oleh Pemda Kabupaten Jayapura,
dengan leading sektor adalah Bapeda. Ya, Dinas Kesehatan adalah pemeran utama. Nah, ini jadi kalau memang sudah ada, alhamdulillah Pak Hoyrul sudah ada. Nah, pertanyaannya, apakah SKD yang sudah ada ini betul-betul sudah bisa dilaksanakan? Ya, ataukah SKD hanya dibuat sebagai dokumen mati? Jadi maksudnya dokumen mati itu adalah kita punya kewajiban nyusun SKD, kita punya kewajiban nyusun NESA, tapi kita simpan baik-baik tanpa kita manfaatkan dengan sebagai petunjuk atau pedoman dalam operasional. Bagaimana Pak? Karena saya belum ke situ, jadi SKD ini bagaimana pemanfaatannya? Saya pikir memang persoalan di semua daerah hampir sama ya Bu ya. Ya memang kadang-kadang dokumen-dokumen ini ada, tetapi tidak kita jadikan sebagai acuan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Contoh saja di sistem kesehatan daerah menyebutkan ya pembiayaan kesehatan minimal 10% dari APBD. Tetapi kenyataannya kan tidak sama sekali. Tidak bisa mencapai itu, dan Bapeda juga tidak peduli, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah memberitahu apakah pembiayaan kesehatan sudah mencukupi atau belum. Ini kan semua menjadi persoalan kita ya. Gitu. Jadi memang dokumennya sudah ada, saya bahkan sudah sering baca-baca, sering lihat ya dokumennya, tapi memang aplikasinya dari dokumen itu memang belum maksimal ya. Gitu. Iya, oke, iya. Sekarang mohon maaf ini karena ini diskusi yang paham betul di situ. Jadi pertanyaan lanjutnya, apakah permasalahan tadi yang tadi kita banyak mendapatkan permasalahan, terutama masalah interkoneksi antara berbagai elemen, apakah itu bukan diakibatkan karena kita belum melaksanakan SKD dengan baik? Ya, ini kan bisa ya kan, karena kalau betul-betul SKD-nya itu dilaksanakan atau dimulai dari penyusunan dulu. Apakah penyusunan SKD itu betul-betul untuk menjawab masalah kesehatan di Jayapura? Ya. Apakah itu betul-betul menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Jayapura untuk SKD-nya? Nah, kemudian kedua, proses penyusunannya. Proses penyusunan SKD itu bagaimana? Apakah tiba-tiba aja atau dikontrakkan seseorang untuk bikin SKD atau bagaimana? Ya. Kemudian aspek legal atau legalitas SKD ini pakai apa? Okay. Apakah SK Kepala Dinas atau SK Bupati atau Perda? Itu aspek legalitasnya. Ya. Kemudian, sudah, ini sampai sekian. Kemudian ini apakah tadi sudah dilaksanakan atau belum? Ya. Nah, kalau seandainya itu SKD betul-betul sudah ada, permasalahan tadi sudah banyak yang bisa dipecahkan. Nah, perlu diketahui, kalau SKN itu kan sifatnya nasional. Hanya sebagai pedoman untuk di daerah. Tapi belum tentu cocok semuanya. Oleh sebab itu harus dibuat SKD. Jadi sistem kesehatan daerah harus dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terutama permasalahan yang sangat spesifik daerah. Ya, mungkin itu dulu. Kalau tadi kan Pak Hoyrul sudah menjawab bahwa implementasinya belum bagus, tetapi mulai dari depan juga kita harus menelaahnya. Apakah menjawab permasalahan, prosesnya bagaimana, kemudian ya, itu SKD ya. Kemudian sampai implementasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi yang perlu didorong kan adalah
bahwa SKD itu menjadi payung hukum sebetulnya di daerah gitu. Kalau tadi Pak Hairul mengatakan bahwa perlu terobosan yang sangat kencang gitu yang sangat ekstrim di Papua, mungkin SKD lah yang menjadi payung hukum sebetulnya dari semua permasalahan yang ada di Papua yang selama ini menjadi masalah gitu. Kalau misalnya tadi Pak Farid juga mengatakan bahwa ada beberapa keraguan-keraguan dalam sisi payung hukum, mungkin SKD lah yang harusnya menjawab. Nah, mungkin perlu direview juga pertanyaan tadi, SKD tadi aspek hukumnya apa? Ini Perda, SK Bupati, atau SK Kepala Dinas? Halo? Ya, saya mohon maaf. Saya sendiri tidak tahu waktu proses penyusunan SKD ini. Saya hanya membaca dokumennya. Saya mencari dokumen, terus saya membaca. Tetapi saya mencari tidak ada dasar hukum. Misalnya ada SK Kepala Dinas, SK Bupati. Kayaknya waktu proses pembuatan ini memang saya juga belum di dinas ya. Waktu itu saya masih tidak tahu, masih sekolah atau gimana ya. Jadi saya sendiri tidak tahu, tetapi saya mencari-cari, saya kemudian ketemu, saya baca-baca, oh kita punya SKD yang isinya seperti ini. Waktu itu memang saya ingat kalau tidak salah Pak Sanjaya yang ya pokoknya membantu kita lah menyelesaikan SKD ini. Tetapi prosesnya apakah benar atau tidak, ada dasar hukumnya seperti itu, saya sendiri nggak tahu itu. Ya, tapi saya berusaha mencari dokumennya untuk karena SKD kan dasar untuk kita di daerah. Oh ini ada sistem kesehatan daerah, ya kita harus menggunakannya sebagai payung hukum, menggunakannya sebagai kalau kita membuat kebijakan harus sesuai dengan sistem kesehatan daerah gitu. Ya, itu yang saya tahu gitu. Jadi proses sebelumnya saya tidak tahu apakah ada dasar hukumnya. Bahkan saya cari-cari SK Kepala Dinas pun tidak ada, apalagi mungkin SK Bupati saya tidak tahu. Nanti saya coba cek dulu apakah ada payung hukumnya atau tidak nih SKD. Ya, begitu Bu. Nah, makasih. Di beberapa daerah itu SKD itu adalah perda. Misalnya kayak di DKI itu perda, di beberapa kabupaten itu juga perda. Kalimantan, terus Kota Bandung, Tangerang itu perda gitu. Memang kalau tadi ada kesulitan dalam hal kerangka payung hukum, sebetulnya SKD itu harapannya menjadi payung hukum dengan konsideran terhadap PP 38 nomor 2007 dan SKN sebetulnya. Nah, mungkin yang perlu didorong di Kabupaten Jayapura adalah selain renstra yang baru, mungkin juga SKD untuk disahkan sebagai perda gitu. Karena kalau sudah sebagai perda, itu akan mengikat hampir semua komponen yang ada di area Kabupaten Jayapura, tidak hanya dinas kesehatan tapi semua aspek sebetulnya. Itu saja. Mungkin Bu, karena kan ada perbedaan antara SKD dan renstra itu tadi ya. Mungkin Bu ada tanggapan dari Sentani, silahkan. Ya Pak, sehubungan dengan permasalahan yang sudah kami sampaikan tadi, dan ternyata jawabannya cukup mencengangkan dan luar biasa sekali. Ternyata ada beberapa payung hukum yang memang harusnya bisa menjadikan bantuan terhadap kita untuk mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi selama ini, dan kami sendiri juga belum terlalu memahami hal tersebut, sehingga mungkin setelah adanya sosialisasi ini dua hal tersebut sudah tersosialisasi, sehingga teman-teman nanti dalam mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah begitu. Paling tidak sudah ada patokan-patokan yang jelas, kemudian yang sudah ada dasar hukumnya, dan ternyata memang ini yang menjadi jawaban menurut pikiran kami seperti itu. Atau mungkin ada tambahan mungkin dari teman, dari Yankes sudah hadir Pak, dari Pak Gatot. Ya, silakan Pak Gatot. Ya,
Oh, belum ada. Oh, belum. Kami kembalikan ke Pak Nasrun, Pak. Ya, mungkin ada tanggapan dari Ibu Zainab tentang tanggapan tadi. Teman-teman semua, jadi Pak Dr. Hoyul, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati kalau penyusunan SKD maupun Rensa, Pak Dokter belum di situ, itu tidak masalah. Ya. Yang penting dokumen lama mungkin nanti Bapak bisa menyempatkan diri untuk membuka-buka, kemudian nanti menyusun yang baru yang lebih baik, baik dari latar belakang penyusunan, proses penyusunan, kemudian aspek legalitasnya pakai apa dan bagaimana implementasinya. Dan mungkin didahului dulu untuk evaluasi Rensa maupun SKD lama. Jadi perlu dievaluasi dulu, dibedah dulu, ya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, sekarang karena diskusi, jadi apa sih bedanya Rensa dengan SKD? Ya, mungkin ada. Jadi ini diskusi aja. Apa sih bedanya Rensa dengan SKD? Atau sama? Ya. Ya, Bu Yohana. Kalau silakan. Apa beda Renstra dengan SKD? Iya. Kalau Renstra itu dimulai dengan draftnya dulu, rancangannya dulu dibuat, kemudian nanti diadakan pertemuan, terus bersama salah satu anggota dari panitianya harus melibatkan Bapeda untuk membuat Renstra. Tapi kalau SKD itu sistem kesehatan daerah harus kerjasama dengan Bapeda. Jadi bersama Bapeda menentukan sistem kesehatan daerah. Jadi bukan cuma dinas kesehatan sendiri. Jadi harus melibatkan Bapeda sebagai pimpinan untuk daerah ini. Begitukah, Bu? Ya, jadi betul Bu. Ini kalau Rensa itu itu kelanjutan dari ada RPJMD, ya. Kemudian masing-masing SKPD membuat rencana strategik untuk 5 tahun. Nah, ini juga tidak boleh putus. Jadi jangan sampai Rensa yang lama sudah tidak berlaku baru menyusun yang baru. Jadi harus selalu selalu bersinambung, ya, antara Rensa yang satu dan berikutnya. Dan Rensa itu hanya adalah bagaimana penjabaran dari RPJMD yang dibuat oleh Bupati. Ya, yang dibuat oleh Bupati, penjabarannya untuk masing-masing SKPD adalah Rensa. Dan itu nanti dijabarkan lagi menjadi rencana kerja untuk setiap tahun. Dan itu khusus yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan. Ya, oke. Yang menyusun pun Dinas Kesehatan. Yang membuat SK pun Kepala Dinas Kesehatan. Nah, tetapi kalau SKD ini adalah sebuah sistem yang mengatur tentang masalah kesehatan di sebuah wilayah. Ya. Jadi secara teori itu yang harus membuat adalah bupati harusnya. Tetapi bukan berarti Pak Bupati bikin sendiri, ya toh. Dikoordinasikan oleh Bapeda dan melibatkan seluruh elemen komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan. Baik itu institusi kesehatan maupun yang lain-lain yang di luar institusi kesehatan. Itu cukup banyak, ya, termasuk nanti swasta, termasuk nanti ada PMI, termasuk ada PU, ada lingkungan hidup, ada BKD yang tentang SDM-nya, kemudian ada keuangan tentang anggarannya dan lain sebagainya. Ada BKKBN di situ, ya, untuk yang ngurusi kependudukan dan keluarga berencana. Semua itu yang terkait dengan ini masuk di dalam sistem kesehatan daerah. Dan di sini yang diatur adalah interkoneksi antar berbagai elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Ya, jadi itu. Nah, siapa yang ngedok gitu, ya? Ini idealnya adalah
ini menjadi peraturan daerah. Karena mengikat seluruh komponen yang ada di daerah, termasuk masyarakat. Ya, itu bedanya. Jadi kalau yang salah cukup kepala dinas. Tapi kalau SKD adalah peraturan daerah. Nah, tetapi untuk membuat peraturan daerah, kadang-kadang kan membutuhkan waktu lama. Ya, sehingga sebelum itu menjadi peraturan daerah, bisa saja sementara menjadi dengan dilaksanakan dengan peraturan bupati. Tapi itu belum cukup. Harus peraturan daerah. Jadi tapi kan bertahap. Ya. Jadi itu ya, jadi sudah kita pahami. Kemudian unsur-unsur apa yang ada di dalamnya. Nah, mungkin kita tidak jauh-jauh meskipun tidak sama persis dengan SKN. Halo? Halo? Ya, oke. Ya. SKN. Jadi subsistem yang ada mungkin tidak jauh-jauh dari SKN ataupun SKP atau sistem kesehatan provinsi. Nanti bisa dilihat apakah provinsi Papua sudah memiliki sistem kesehatan, ya, atau sistem kesehatan daerah provinsi. Ini dilihat. Nah, unsurnya apa saja? Mungkin ada yang sudah paham, ya. Jadi supaya saya tidak hanya ngomong. Unsur yang ada di dalam SKN apa saja? Ini diskusi saja. Jadi mungkin ada yang mau sharing. Unsur yang ada di SKN itu apa saja? Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Oh ya, Bu Zainab, mohon maaf ini Bu, karena kami sendiri masih baru. Mohon kalau bisa sedikit penjelasan begitu Bu. Kalau Ibu tanya nanti kami tambah bingung itu Bu. Mohon maaf takut. Ini, silakan, Bu. Saya ini kan bukan sebagai dosen atau guru ya, hanya narasumber. Jadi narasumber diskusi. Tapi kalau memang masih ya, saya mohon izin kalau begitu Kepala Dinas, saya mohon izin mungkin hanya untuk nanti menyegarkan ingatan kita saja. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam SKN, ya, mungkin nanti SKD pun seperti itu atau ada perubahan karena disesuaikan dengan kondisi di Jayapura. Nah, unsurnya adalah upaya pelayanan kesehatan, ya, upaya pelayanan kesehatan itu tersebar di program-program. Ya, itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, sumber daya manusia kesehatan. Ya, ini hanya mengulang aja. Ini sudah ada semua di dalam Bapak Ibu ya. Kemudian unsur yang ketiga, yaitu pembiayaan kesehatan. Nanti masalah urutan nggak usah terlalu dipikir ya. Jadi ini bukan kitab suci, jadi bisa saja bolak-balik sedikit. Pembiayaan kesehatan. Yang keempat, obat, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan. Ya, atau bahasa umumnya perbekalan kesehatan. Itu yang keempat ya. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi masyarakat harus diberdayakan. Yang keenam, manajemen dan informasi kesehatan. Oke? Sudah sampai sini? Iya. Nah, jadi semua unsur sudah ada ya, dan semua masalah ada di sini. Mulai dari tadi bagaimana upaya pelayanan kesehatan, yaitu tersebar dalam program-program ya, baik itu ada program kesehatan ibu anak, program kesehatan lingkungan, ya, program pelayanan kesehatan, kemudian program apa lagi, TB, HIV/AIDS, usaha kesehatan sekolah, masalah mata dan sebagainya masuk di dalam upaya pelayanan
kesehatan. Kemudian kedua tadi masalah SDM. Mulai dari ya, tadi kan sudah muncul permasalahan SDM. Mulai dari masalah rekrutmen, masalah distribusi, masalah pembinaan SDM, masalah peningkatan kompetensi SDM. Nah, semua ada di masalah SDM kesehatan. Nanti ditata. Ya, yang tadi tidak tata. Kenapa tadi banyak timbul masalah? Karena belum ditata sistemnya. Dengan berbagai permasalahan yang ada di Papua tentu saja tidak semudah yang diomongkan, tapi kita harus berusaha. Ada usaha ya. Jadi kita tidak boleh hanya meratapi nasib, tetapi upaya apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian tadi masalah pembiayaan kesehatan. Ya kan banyak sekali tadi pembiayaan. Anggaran kesehatan terbatas, jumlah naik turun. Jika ada pilkada jumlah tak turun. Nah, kalau semua ini sudah diatur, tidak boleh dikisruhi oleh adanya pilkada. Ditata di dalam sistem kesehatan. Ya, seperti kata Pak Direktur, katanya 10%, tapi kenyataannya Pak Direktur, Pak Kepala Dinas, kenyataan seperti itu ya. Nanti bagaimana memperjuangkannya supaya betul-betul 10%. Tapi ya nanti lihat betul loh 10%-nya hitungnya seperti apa, itu pun ada permasalahan tersendiri. Nah, begitu juga nanti untuk insentif pegawai ditata di situ. Okay. Kemudian masalah obat. Tadi saya senang sekali Kasih Farmasi atau pengelola gudang farmasi sudah menyampaikan berbagai permasalahan obat, termasuk bagaimana antara satu dengan lain SOP, antara satu dengan lain pedoman, itu tidak saling mendukung. Nah, ditata di dalam SKD. Yang cocok di Papua itu seperti apa? Atau yang cocok di Kabupaten Jayapura itu seperti apa? Ditata di dalam SKD. Okay. Oh ya, kita pakai satu pintu ya, itu tegas aja di situ. Jadi supaya tidak ada kebingungan. Ya. Kemudian kelima, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat. Apakah di Jayapura sudah ada posyandu, sudah ada forum komunikasi ya, forum komunikasi desa untuk urusan kesehatan ya. Apakah ada pos kesehatan desa untuk masalah-masalah wilayah yang sangat jauh dari puskesmas misalnya. Ini ditata di dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi Ibu pengelola Jamkesmas atau pengelola BOK tadi mengatakan dana BOK dikhususkan untuk promotif preventif. Ya betul, harus ada karena selama ini untuk promotif preventif sangat-sangat kecil. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya memperhatikan upaya pelayanan kesehatan perorangan. Jadi kalau orang sakit diobati dan itu presentasi pembiayaan itu cukup tinggi. Sedangkan untuk promotif preventif sangat-sangat kecil atau malah mungkin tidak ada dulu. Maka keluarlah BOK. Ya. Biaya operasional kesehatan. Jadi begitu. Memang kalau tidak dikhususkan BOK, nanti preventif promotif mesti terabaikan. Padahal preventif promotif itu sangat utama. Jadi bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi bagaimana seseorang tidak jatuh sakit atau orang sehat tetap sehat. Ya, jadi begitu Ibu. Tapi permasalahannya memang karena dana Jamkesmas telat, dana operasional telat. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa telat? Jangan-jangan kita membuat perencanaannya belum matang, sehingga ya, perencanaan program maupun perencanaan anggarannya belum matang sehingga mempengaruhi mempengaruhi pencairan dana. Jadi ini nanti dikaji lagi ya. Nah, kemudian yang keenam, manajemen dan informasi kesehatan ya. Jadi nanti itu juga harus diperkuat, termasuk tadi bagaimana manajemen penyusunan rensa, penyusunan SKD, jadi kemudian bagaimana menyiapkan sistem informasi kesehatan supaya data-data bisa masuk, ya.
baik data penduduk, data penyakit, data sarana, data obat dan semuanya masukkan di dalam sistem informasi manajemen kesehatan. Nah, jadi kalau jadi itu menurut pendapat saya permasalahan kita ini muncul karena kita mungkin satu belum terlalu memahami PP 38 dan PP 38 2007 dan mungkin juga belum terlalu memahami, mohon maaf ini ya, mungkin bagaimana manajemen perencanaannya, ya. Bagaimana manajemen SDM-nya, bagaimana manajemen sarana prasarana, bagaimana manajemen keuangan, ya. Semua itu kan ada kompetensi sendiri-sendiri, ya. Jadi mungkin di situ yang bisa saya sampaikan dan harapan saya, mohon maaf ini ya. Oh ya, satu lagi pertanyaan. Kalau profil ada, profil kesehatan ada. Ya, Ibu Sekdinkes tentu yang punya pekerjaan. Bagaimana Bu? Sudah ada Bu. Sudah ada profil. Sudah. Nah, profil. Nah, tinggal nanti Ibu mengkaji apakah di dalam profil ini data-datanya sudah valid dan akurat. Ya Bu ya, itu. Jadi mohon maaf saya tidak ingin menggurui, tetapi dengan mendiskusikan tadi memang saya tidak bisa memecahkan masalah satu demi satu yang kecil, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ini permasalahan ini muncul karena kita belum menata di dalam sebuah sistem dan kita belum membuat perencanaan yang jelas. Ya, oleh sebab itu sistem kesehatan daerah harus diperbaiki, rencana strategis harus diperbaiki, kemudian para pejabat kompetensinya harus ditingkatkan, ya. Dan juga bagaimana para pejabat memiliki soft skill di dalam melakukan advokasi, negosiasi, lain-lain dengan pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Dan juga bagaimana para pejabat di Dinas Kesehatan bisa melakukan pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap teman-teman yang ada di puskesmas. Karena itu UPT-nya dinas. Dan dinas pun harus bisa meregulasi sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di wilayah. Dan juga meregulasi rumah sakit yang ada di wilayah. Ada rumah sakit nggak ini Jayapura? Ada Bu. Ada. Rumah sakit, ya mungkin SKPD-nya bupati. Sama-sama SKPD dengan dinas. Tetapi regulasi masalah pelayanan kesehatan ada di Dinas Kesehatan. Ya, bukan di langsung bupati. Ya, kalau masalah kepemilikan monggo bupati, tapi masalah regulasi kesehatannya ada di kepala dinas atau di Dinas Kesehatan, termasuk sarana pelayanan kesehatan swasta. Nah, itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada komentar lanjut dari Bapak Kepala dan lain-lain. Silahkan Pak. Ya, mungkin masalah regulasi itu, Bu. Ini saya pikir semua daerah menghadapi yang sama ya. Untuk mengatakan izin rumah sakit tipe C itu kan di Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Tipe B di provinsi dan tipe A di pusat, begitu. Kalau di dalam aturannya nyebutnya begitu. Tetapi kenyataannya yang terjadi tidak seperti itu. Ini memang waktu desentralisasi itu, waktu saya pernah diskusi juga, waktu desentralisasi itu kewenangan diberikan ke daerah, tetapi kan selama ini kewenangan itu kan diatur oleh pusat ya, sementara skenario dan aktornya kan tidak ada di daerah, sehingga daerah juga kebingungan, hanya dikasih kewenangan, tetapi kemudian rumah sakit juga mencari izin ke kementerian, bukan ke provinsi, bukan ke kabupaten, izinnya malah. Dan tidak pernah sama sekali ada proses perizinan rumah sakit itu melalui dinas kabupaten gitu. Apalagi kalau kita tahu kan tipe C itu kan tipe C atau tipe D ya, itu kan harus oleh dinas kesehatan kabupaten ya. Tetapi ya kenyataannya kewenangan saja dikasih, tetapi kemudian aktor dan skenarionya seperti apa itu nggak pernah. Selama ini visitasi, pemberian perizinan, semua masih diproses oleh kementerian begitu. Jadi kenyataan
kenyataan sesuai aturan yang tadi misalnya disebutkan oleh Pak Edo tadi dari farmasi, aturannya dibuat begini, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Dibuatlah SOP yang lain dari aturannya. Aturannya polisinya dibikin satu pintu, tetapi kemudian di SOP-nya dibuat tidak satu pintu. Jadi ya kementerian juga kadang-kadang kita bingung. Jadi sistem kesehatan nasional kita juga kadang-kadang masih sangat abu-abu begitu. Masih kabur. Kita di daerah juga membacanya, wah ini hanya memberi kewenangan tetapi kemudian tidak mengatur selanjutnya kewenangan itu, bagaimana menjalankan kewenangan itu, apa skenario yang harus dipunyai oleh kabupaten untuk menjalankan kewenangan itu. Kemudian ketika daerah misalnya ke kementerian untuk meminta, ini bukan kewenangan kami lagi, ini kewenangan daerah, mungkin bisa ditolak seperti itu. Tetapi kenyataannya juga diproses oleh kementerian, bahkan mungkin provinsi juga tidak tahu kalau izin itu dikeluarkan oleh gitu. Ya, itu kenyataan-kenyataan yang itu hadapi terakhir ya. Makasih. Jadi betul Pak Kepala. Jadi kita ini kan terjebak dari biasanya seperti apa. Ya toh? Biasanya seperti apa. Kemudian ada yang seharusnya seperti apa. Kan harus itu, ya toh? Nah, kebetulan kemudian lagi berikutnya itu sebaiknya itu seperti apa. Nah, kan itu kan biasanya seperti apa meskipun itu belum tentu benar. Kadang-kadang kita ikut saja, biasanya seperti ini kok, jalan aja. Tetapi ada aturan mengatur, seharusnya seperti ini. Tapi aturan yang mengatur itu pun kadang-kadang bertolak belakang, tidak nyambung, tidak saling mendukung. Ya toh, antara dirjen aja di Kementerian Kesehatan nggak saling nyambung. Ya, seperti saya katakan tadi. Nah, akhirnya itu sebaiknya seperti apa? Nah, itulah selama tidak melanggar aturan pokok, itu kita atur di dalam sistem kesehatan daerah yang kita miliki. Ya, jadi yang tidak boleh dilanggar itu yang pokok-pokok. Sedangkan yang abu-abu itu kewenangan daripada kabupaten untuk mengatur. Ya, mengaturnya supaya menjadi lebih jelas. Ya. Jadi itu sangat betul Pak Kepala Dinas. Kita di masa sentralisasi hanya sebagai pelaksana. Ya kan, pelaksana. Semua perencanaan, evaluasi regulasi ada di pusat. Nah, ada fungsi baru yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di dalam masa desentralisasi adalah fungsi regulasi. Tetapi untuk melakukan fungsi regulasi tidak disiapkan. Ya kan? Tidak pernah mendapatkan persiapan. Mestinya kan ada pelatihan atau apa. Benar? Tapi tidak ada. Nah, tapi kita kan tidak boleh fatalistik, ya kan? Ya kita mencari sendiri aturan-aturan yang mengatur. Nah, dalam hal ini mungkin mohon maaf ini harus membuka lagi aturan-aturan tentang regulasi. Ya tolong dicari lagi. Ya di internet banyak ya, di perpustakaan Kemenkes. Regulasi, bagaimana meregulasi rumah sakit, bagaimana meregulasi laboratorium, bagaimana meregulasi UPT-UPT yang ada ya. Itu tingkat mana regulasinya. Nah, ini harus kita pahami dan itu peraturannya itu banyak. Nah, ini pengalaman ya, hanya pengalaman saja. Peraturan yang begitu banyak dari Kemenkes, kadang-kadang itu kan bentuknya cuma SK Menkes. Ya kan? Aturan Permenkes. Itu statusnya di dalam aturan perundang-undangan lemah. Ya kan? Lemah kan? Kan yang paling tinggi apa? UUD 45. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan seterusnya ke bawah. Yang namanya Permenkes, dan itu kadang-kadang daerah tidak mau ikut. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lepas dari itu. Oleh sebab itu, banyak dari peraturan Permenkes atau peraturan dari Menkes kita buat menjadi perda. Misalnya perda perizinan. Ya, jadi kita buat perda tentang perizinan. Dijadikan satu boleh. Apa saja sih diinventarisasi yang di Jayapura itu, di Kabupaten Jayapura, apa saja sih sarana pelayanan kesehatan yang perlu diregulasi. Itu diinventarisasi, kemudian mungkin nanti perdanya cukup satu. Nggak usah satu-satu, terlalu mahal. Cukup satu. Nah, ini harus mulai dimiliki. Nah, itu
Mungkin ada di situ nanti masuk di dalam sumber daya kesehatan apa ya, KB-nya saya tidak terlalu paham di situ apa. Yang penting itu dipelajari dulu aturan yang ada. Setelah itu buat peraturan daerahnya sehingga dinas kesehatan punya gigi untuk mengatur. Ya, jadi kita kalau memang itu sudah kita atur, kita tidak lagi bisa mengatakan tidak bisa lempar-lemparan. Ya, ini yang mengatur adalah saya, aturannya adalah ini. Nah, untuk itu SDM-nya ditingkatkan kompetensinya. Perlu pelatihan-pelatihan. Ya, mau pelatihan di mana? Ya silahkan nanti ditata. Ya, mungkin begitu Pak Dokter. Teman-teman, ya. Jadi saya mohon maaf, saya banyak memberikan asupan secara generik ya. Karena spesifiknya ada di Bapak Ibu. Tetapi dengan masalah-masalah generik ini, banyak masalah yang bisa dipecahkan. Meskipun tidak berarti seperti membalik telapak tangan. Jadi Pak Kepala Dinas jangan berkecil hati ya. Bukan berarti membalik telapak tangan. Jadi saya menata Dinas Kesehatan itu 5 tahun. Baru bisa ya, istilahnya itu saya tinggal itu sudah ada pola-polanya. Jadi tidak berarti wah gini langsung jadi. Butuh waktu, tetapi yang penting kita punya komitmen, kita punya niat, kita tahu masalahnya, kita memecahkan masalah dengan cara apa. Nah, itu yang penting. Jangan sampai masalah pun kita tidak tahu lah apa yang mau kita pecahkan. Ya mungkin ini saja, tapi mohon maaf saya tidak menggurui, hanya diskusi saja. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada Pak Nasrun untuk konklusinya, silakan. Oke, terima kasih Bu Zainab dan teman-teman yang ada di Sentani. Waktu sudah hampir jam 10:04 di sini, di sana mungkin jam 12:04 ya. Tapi menarik sebetulnya. Tadi diskusinya adalah bahwa selain Renstra sebetulnya ada satu sistem yang harusnya dibikin lagi, yaitu sistem daerah, dan itu sebetulnya sistem kesehatan daerah yang itu harapannya bisa diasumsikan menjadi perda sebetulnya. Nah, di perda itu seperti apa? Di beberapa daerah sudah ada perda tentang sistem kesehatan. Kalaupun memang membutuhkan, kita bisa bantu untuk mendownloadkan dan mengirim lewat Mas Irma, nanti biar teman-teman bisa menjadi referensi, jangan dicontoh tapi menjadi referensi, jangan di copy paste gitu. Nanti kalau di copy paste nanti salah semua nanti. Tapi yang jelas sistem kesehatan menjadi penting, dan semua yang jadi permasalahan di reformasi kesehatan di sistem kebijakan kesehatan mungkin perlu dilihat adalah bahwa perlu payung hukum yang memungkinkan di daerah adalah perda. Menarik seperti yang dikatakan Bu Zainab tadi bahwa Permenkes itu kedudukannya tidak terlalu kuat dibandingkan mungkin perda di daerah ya. Di daerah mungkin lebih baik adalah perda. Sehingga mungkin ada beberapa perda yang mungkin harus dibuat gitu. Nah, komitmen dari pimpinan daerah, lobby dari kepala dinas kesehatan, terus dorongan dari masyarakat itu akan menjadi penting buat terlaksananya perda ini gitu, supaya perda ini bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, ini yang sebetulnya perlu didorong, dan keberanian sebetulnya seperti Bu Zainab sebagai kepala dinas waktu itu di Kabupaten Bantul, menurut saya cukup berani untuk membuat beberapa hal sehingga bisa mengatur, asalkan tidak bertolak belakang dengan aturan nasional yang tidak boleh dilanggar gitu. Ada beberapa peluang di perda sebetulnya bisa dilakukan, misalnya restribusi, terus sistem pembiayaan dan lain-lain mungkin perlu didorongkan di situ. Itu saja kesimpulan, dan mungkin rencana tindak lanjutnya untuk diskusi ini adalah bagaimana mereview sebetulnya perda yang ada di tangan Pak Khairul tadi, dibaca ulang gitu ya oleh teman-teman. Terus Renstra yang akan dibikin itu menjadi PR juga. Nah, itu mungkin perlu dan profil kesehatan itu mungkin perlu disinkronkan sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi sudah ada payung hukumnya, sehingga teman-teman dinas kesehatan pun tidak ragu-ragu untuk melangkah ke depannya. Itu saja Mas Irman.
dan teman-teman yang ada di Sentani, kalau membutuhkan beberapa referensi bisa minta bantuan ke Mas Irma, nanti kita akan coba carikan juga dari Jogja, dan ada beberapa referensi saya tadi coba cari-cari tentang perda tentang sistem kesehatan daerah, ternyata tidak banyak juga, hanya sekitar 12 perda yang ada di Indonesia ini, tapi mungkin bisa menjadi referensi. Oke, saya kembalikan ke Mas Irman. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan, ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Nasrun dan Ibu Jenab, terima kasih atas pemaparan dan penjabarannya tentang modul 2 kebijakan pembangunan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan bagi kami di Dinas Kabupaten Jayapura. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di hari Senin yang depan dengan modul dan di Senin depan dengan modul dan kasus yang berbeda tentunya. Kami berharap juga banyak masukan-masukan yang kami terima dari sesi kali ini tentang payung hukum dan perda yang bisa yang lain maksudnya. Oke, terima kasih Mas Nasrun, Pak Jenab, kita close hari ini. Thank you.